Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Pak Farid. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Gunawan Wibisono dengan NIM akhir 041, Herjunata Taraka dengan NIM akhir 042, dan Auste Nikolaus dengan NIM akhir 061. Nah, di sini kami akan mempresentasikan proyek inovasi kami yang bernama CellSense, yaitu inovasi aplikasi kasir berbasis AI sebagai konsultan bisnis virtual untuk UMKM. Nah, langsung saja kita akan masuk ke detail dari proyeknya. Nah, untuk latar belakangnya sendiri yaitu saat ini ekosistem bisnis di Indonesia masih menghadapi tantangan fundamental di mana sebanyak 64,2 juta UMKM masih bergantung pada metode pencatatan manual atau penggunaan aplikasi kasir atau POS yang bersifat reaktif, yang fungsinya terbatas hanya sebagai alat perekam data transaksi. Nah, keterbatasan ini menjadi masalah krusial karena mayoritas pemilik UMKM memiliki kendala waktu dan keahlian teknis untuk mengolah maupun menganalisis laporan data yang rumit secara mandiri. Oleh karena itu, terdapat peluang inovasi yang sangat mendesak untuk mengembangkan sebuah sistem yang tidak hanya sekedar mencatat, melainkan mampu bertindak proaktif layaknya konsultan bisnis virtual dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk memberikan wawasan strategis yang mudah dipahami. Nah, identifikasi masalah dan solusinya sendiri yaitu pertama, masalahnya di sini pencatatan manual yang rentan kesalahan, lalu data historis menumpuk tanpa dianalisis menjadi strategi, dan pemilik usaha bingung menentukan stok dan promo yang tepat. Nah, solusinya kita di sini membuat data transaksi menjadi rekomendasi aksi, yaitu actionable insight, lalu fitur AI forecasting untuk prediksi penjualan dan stok, dan antarmuka ramah pengguna untuk table first, uh, untuk kasir non teknis. Nah, tujuan dan manfaatnya sendiri yaitu tujuan penelitiannya untuk merancang pos cerdas yang memberikan analisis prediktif dan membantu UMKM mengambil keputusan strategis secara otomatis. Nah, manfaat dan dampaknya di sini pada efisiensi itu menambahkan otomatisasi manajemen stok dan laporan, lalu untuk profitabilitasnya untuk meningkatkan penjualan lewat upselling cerdas. Nah, di sini kita uh, berlandaskan SDGs yaitu SDG ke-8 yang dimana pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, metodologi penelitian yang di sini yaitu kita memakai Agile Development yaitu Scrum Framework yang dimana kita melakukan requirement gathering yaitu untuk observasi di kedai kopi dan UMKM kuliner. Kemudian pada product backlog kita mengidentifikasikan prioritas fitur yang dimana didapatkan pos, AI dan inventory. Lalu sprint planning mengembangkan iteratif 2 sampai 3 minggu per modul. Nah, prototypingnya membuat desain UI UX pada tablet. Untuk reviewnya evaluasi akurasi prediksi AI. Nah, arsitektur sistemnya di sini pada high level yaitu mobile dan tablet app untuk front end-nya menggunakan framework Flutter. Untuk back end dan AI engine-nya menggunakan Python Fast API untuk membuat machine learning. Kemudian database-nya kita menggunakan PostgreSQL atau untuk data utamanya dan Redis untuk session-nya. Kemudian web dashboard-nya menggunakan Next.js untuk pemantauan dari pemilik. Lalu integrasinya menggunakan WhatsApp API, Payment Gateway, QRIS, dan Weather API. Nah,
Alur utama pada aplikasi kita ini yang pertama itu terbagi menjadi empat, yaitu input, proses, action, dan insight. Nah, untuk inputnya sendiri itu ada pada uh, sistem tablet posnya, yang dimana itu adalah kasir ketika menginputkan pesanan-pesanan dari pelanggan, yang nantinya itu akan disimpan ke database untuk dianalisis oleh AI. Nah, kemudian masuk ke alur sistem yang kedua yaitu proses. Nah, di sini AI menganalisis keranjang dan stok secara real time berdasarkan penjualan yang sudah dibuat, yang nantinya itu akan dipakai untuk mendapatkan kesimpulan atau rekomendasi tindakan, yaitu masuk ke alur sistem yang ketiga yaitu action. Nah, di sini sistem memberikan saran. Misalnya di sini ada upselling ke kasir dan update stock. Nah, di akhir setelah penjualan sudah dilakukan akan didapatkan insight, yang dimana pemilik menerima prediksi penjualan dan saran belanja di dashboard yang sudah kita sediakan. Ini adalah tampilan dashboard utama. Di sini pemilik bisa melihat store pulse atau detak jantung bisnis secara real time. Bisa dilihat grafik garis putus-putus itu adalah AI forecast yang memprediksi keramaian beberapa jam ke depan. Di sebelah kanan ada action center, di mana AI memberi saran konkret. Misalnya cuaca besok panas, ayo buat promo es kopi. Selanjutnya ke tampilan kasir atau smart POS. Desainnya menggunakan visual katalog dengan indikator stok berwarna low atau high agar kasir sadar stok. Kami juga menyematkan tombol quick cash untuk mempercepat transaksi tanpa perlu mengetik angka manual. Untuk efisiensi dapur, kami menghadirkan kitchen display system. Tidak ada lagi kertas truk yang hilang atau basah. Semua status pesanan dari pending, preparing, hingga ready terpantau jelas lengkap dengan timer durasi penyajian. Ini adalah fitur unggulan kami, manajemen stok cerdas. Berbeda dengan aplikasi lain, SalesSense memiliki dynamic reorder point. AI akan menyarankan kapan harus belanja ulang berdasarkan prediksi permintaan besok, bukan sekedar melihat sisa stok saat ini. Ada juga peringatan dini untuk bahan baku yang akan kadaluarsa. Masuk ke bagian analitik, di laporan penjualan kami memiliki smart summary. AI akan menuliskan penjelasan naratif, misalnya penjualan turun karena hujan, sehingga pemilik tidak perlu pusing membaca grafik. Kami juga menyertakan heat map untuk melihat jam-jam tersibuk. Untuk strategi menu, kami menggunakan BCG Matrix. SalesSense otomatis mengelompokkan menu menjadi bintang, sapi perah, atau anjing produk beban. Ini membantu pemilik memutuskan menu mana yang harus dipertahankan atau dihapus. Selanjutnya adalah Customer Insight. Customer Insight ini merupakan wawasan pelanggan yang memiliki behavior analysis untuk mengenali segmen pelanggan, misal big spender versus budget. Lalu, yang kedua yaitu adalah retention rate, yaitu memantau seberapa banyak pelanggan lama yang akan kembali. Berikutnya adalah profitability. Pada analisis profitabilitas ini, terdapat sebuah chart berupa waterfall chart yang merupakan transparansi alur uang dari omset kotor hingga laba bersih. Lalu, ada sebuah cost control yang memantau biaya bahan baku, yaitu HPP, agar tidak bocor. Lalu, terdapat 360 CRM yang berupa profil pelanggan serta CRM tersebut yang memiliki AI persona yang melabeli pelanggan, misal The Weekend Warrior, serta personalized service yang merupakan catatan preferensi unik pelanggan, misal mereka yang suka duduk di pojok. Lalu, terdapat konfigurasi untuk AI tersebut, yaitu pada AI configuration atau pengaturan otak AI yang memiliki business goal, yang memiliki fokus strategi, misal fokus pada fokus pada profit tertinggi atau fokus pada minimal waste. Lalu ada juga kontrol yang mengatur agresivitas saran upselling dari sistem tersebut. Kesimpulan yang dapat kami
ambil yaitu SalesSense mentransformasi peran aplikasi kasir dari sekedar alat pencatat atau recording tool menjadi konsultan bisnis virtual atau vis- virtual konsultan yang memberdayakan UMKM untuk tumbuh dengan data, bukan sekedar intuisi. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.